Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah topik yang benar-benar berhubungan langsung sama keseharian kita. Gimana sih caranya rumah tangga biasa kayak kita ini bisa ngelawan balik biaya hidup yang makin gila-gilaan? Kita bakal belajar cara ngubah uang kas yang cuma nganggur jadi benteng pertahanan ekonomi langsung dari rumah kita sendiri. Pastiin kalian nyimak ya, karena informasi ini super praktis. Oke, mari kita langsung selami hal ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa pengeluaran bulanan tuh makin mencekik, dompet makin tipis? Padahal kalau kita lihat di berita, katanya inflasi lagi terkendali. Tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian. Rasa sakit di dompet itu valid banget loh. Inflasi yang kita rasain di kehidupan sehari-hari itu seringkali kerasa jauh lebih berat dari sekedar angka statistik resmi pemerintah. Gini ya, di satu sisi data inflasi resmi pemerintah itu kadang kerasa kering, seolah semuanya aman-aman aja. Tapi coba deh kalian mampir ke lorong pasar atau minimarket, realitanya beda banget kan? Harga beras, minyak goreng, gula, kebutuhan pokok yang nggak mungkin kita tunda, harganya ngerangkak naik terus-terusan. Ini tuh tekanan mikroekonomi yang nyata banget. Kita sama-sama tahulah persentase di atas kertas itu nggak selalu nyerminin betapa pusingnya kita ngeliat struk belanjaan harian. Terus, gimana dong cara kita ngeresponsnya? Nah, daripada kita cuma ngerasa jadi korban keadaan, mending kita ubah pola pikir. Solusinya apa? Bikin aset produktif. Intinya, kita ubah uang kas rumah tangga yang selama ini mungkin cuma duduk manis di laci, jadi sistem pertahanan yang kerja aktif buat kita. Entah itu lewat usaha kecil-kecilan atau bikin sumber pangan sendiri. Uang kalian tuh nggak boleh cuma diam. Dia harus disuruh kerja keras buat ngelindungin ketahanan dapur kalian. Dari sumber materi yang kita bedah, ternyata ada beberapa strategi pertahanan akar rumput yang brilian banget dan super praktis. Nggak butuh modal raksasa kok. Kita bisa mulai dengan nambah sumber pendapatan, biasain beli kebutuhan pokok harian secara grosir biar dapat harga miring, buka warung sembako kecil-kecilan, sampai bikin aset pertanian langsung di pekarangan rumah. Kita bakal simulasikan strategi-strategi inti ini biar kalian kebayang seberapa tangguhnya ekonomi rumah tangga kalau dibangun secara mandiri. Nah, kita akan bagi materi ini ke dalam 2 jalur. Mari kita masuk ke bagian pertama. Jalur A, simulasi warung sembako. Coba deh kalian bayangin, nyulap sedikit aja area di teras depan rumah jadi usaha retail beneran yang ngelayanin tetangga sekitar. Angka 5 juta rupiah ini ngasih gambaran yang luar biasa jelas betapa terjangkaunya konsep ini. Beneran 5 juta itu modal awal buat simulasi warung kecil kita. Kita nggak lagi ngomongin rencana bisnis yang butuh pinjaman bank puluhan apalagi ratusan juta. Ini murni strategi akar rumput yang modalnya merakyat banget. Sesuatu yang bisa langsung dieksekusi sama banyak keluarga buat mulai pertahanan finansial mereka. Tapi ya, punya modal 5 juta aja nggak cukup buat sekedar buka. Kita butuh aturan main buat bertahan hidup. Aturannya tegas banget nih. Fokus ke barang yang muternya cepat atau laku keras setiap hari. Prioritasin kebutuhan dasar rumah tangga. Pastiin dana terus berputar lancar. Dan ini dia aturan emasnya. Jangan sampai, saya ulangin ya, jangan sampai pelanggan ngutang berlebihan. Ngebiarin orang ngebon numpuk itu benar-benar pembunuh nomor 1 buat warung kecil. Kalian harus berani tegas soal ini. Ngomong-ngomong, soal barang yang muternya cepat, biasanya yang langsung kepikiran itu rokok kan? Eits, hati-hati sama jebakan ini. Emang benar, rokok itu cepat banget lakunya. Hitungan jam juga bisa ludes. Tapi ingat, margin keuntungannya itu super tipis. Belum lagi urusan regulasi sama dampak kesehatannya yang bikin pusing kepala. Percaya deh, bakal jauh lebih bijak dan minim stres kalau kalian fokus saja jualan kebutuhan harian lain yang ngasih untung lebih masuk akal buat kelangsungan warung kalian. Nah, daripada pusing mikirin rokok, ada satu strategi yang pinter banget, sistem repack atau ngemas ulang beras. Jadi, kalian beli beras karungan yang bagus secara grosir, terus dikemas lagi jadi porsi kecil-kecil yang lebih ramah di kantong pembeli harian. Ini tuh strategi andalan yang efektif banget. Syarat mutlaknya cuma 1, kalian wajib jamin timbangannya jujur, kebersihannya dijaga, dan kualitas berasnya jelas. Di level akar rumput kayak gini, kejujuran itu literally teknik marketing kalian yang paling nggak bisa dikalahin. Mari kita bergeser dan lihat gimana ini bisa terus berkembang. Sekarang kita pindah dari teras depan ke halaman belakang. Bagian kedua, jalur B, rencana kebun rumah dengan 100 planter bag. Di sini kita bukan lagi ngomongin tanaman hias estetik ya, tapi komoditas rumah tangga yang hasilnya tinggi dan langsung nyelamatin isi dompet kalian. Bayangin, ada cabai, tomat, terong, jahe, kunyit, serai, sampai jeruk. Kalau kalian bisa nanam bumbu dapur dan sayuran ini di 100 planter bag, boom, kalian langsung nyulap halaman belakang jadi aset produktif yang super kuat. Waktu harga cabai lagi gila-gilaan di pasar, kalian tinggal metik santai di belakang rumah sambil senyum. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah kita bakal matahin mitos besar di dunia perkebunan
Banyak yang ngira kalau mau bikin kebun, modal paling gedenya itu buat beli bibit. Kenyataannya, salah besar. Realita di lapangan nunjukin kalau biaya tersembunyi yang justru paling makan duit itu ada di tenaga kerja, ongkos angkut barang, sama beli kompos kandang kambing. Planter bag 100 liter itu kan dimensinya gede banget ya. Bayangin kalau udah diisi penuh, beratnya minta ampun. Makanya, ada kerja fisik nyata yang harus dilakuin secara sistematis. Langkah pertama, kalian harus pastiin stok kompos kandang kambing aman. Ini penting banget buat nekan biaya pupuk jangka panjang. Terus yang kedua, jangan maksain diri. Ngisi 5-10 tas besar yang super berat itu secara manual tiap hari, udah jadi target yang paling realistis buat satu orang biar nggak tumbang kecapean. Dan langkah ketiga, kalau kalian udah siap naikin skalanya, wajib banget pakai gerobak dorong atau angkong biar kerjanya jauh lebih efisien. Dan semua ini bawa kita ke satu kesimpulan yang dalam banget. Konsumsi rumah tangga punya nilai ekonomi yang nyata. Jangan pernah mikir gini ya, karena cabai sama tomatnya nggak dijual ke pasar, berarti kebunnya nggak ngasilin duit. Wah, itu salah. Makan hasil panen kalian sendiri, itu justru pertahanan finansial paling direct buat mukul mundur inflasi. Kalian berhasil motong pengeluaran dapur, dan secara otomatis ningkatin ketahanan pangan keluarga. Itu benar-benar kemenangan ekonomi yang nyata loh. Seiring berjalannya waktu, usaha rumahan yang simpel ini pasti punya potensi buat makin gede. Nah, pas warung kalian makin lengkap atau panen dari kebun kalian mulai disetor ke banyak tempat, ada satu masa transisi yang harus disiapin. Di titik ini, ngurus legalitas formal itu jadi sangat krusial. Ini bukan cuma soal ribetnya birokrasi, tapi fondasi hukum inilah yang bakal ngelindungin sekaligus ngebuka jalan biar produk akar rumput kalian bisa masuk ke skala distribusi yang lebih luas dan profesional. Jadi, poin yang krusial banget di sini adalah suksesnya semua upaya akar rumput ini bermuara pada 3 prinsip utama. Pertama, efisiensi yang radikal dalam mengelola sumber daya. Kedua, kejujuran mutlak, kayak timbangan yang adil di warung tadi. Dan ketiga, ambil langkah bertahap dan penuh perhitungan, nggak usah buru-buru. Ngebangun aset-aset kecil yang terus berputar ini jauh lebih pintar daripada ngebiarin uang tunai kalian diam nggak berdaya digerus badai inflasi. Buat nutup sesi kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang bikin mikir nih. Aset diam apa sih yang sekarang lagi nganggur aja di rumah kalian? Apa ada ruang kosong, lahan sisa, atau mungkin uang tabungan yang lagi tidur pules? Sekarang, kalian udah punya bekal buat ngeliat semua sumber daya itu dari sudut pandang yang beda banget. Udah saatnya kita ambil kendali dan mulai bangun aset produktif kita sendiri. Terus semangat belajarnya, dan yuk kita ubah tantangan di depan mata jadi peluang yang nyata.